Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Era Martun Salaha ingin menjelaskan tentang pengertian dari kesulitan belajar. Jadi, kesulitan belajar ini sering disebut dengan istilah learning disability, di mana pengertiannya yaitu suatu peserta didik, suatu kondisi peserta didik tidak dapat belajar dengan baik karena disebabkan adanya gangguan mengakibatkan terhambatnya kemajuan dalam proses belajar. Sejalan dengan pengertian di atas, bahwa dapat kita ketahui bahwa kesulitan belajar ini karena adanya kesenjangan atau jarak antara prestasi akademik yang diharapkan dengan prestasi akademik yang pada kenyataannya. Jadi tidak ada sesuai dengan real kenyataannya. Maksud dari di atas, ketika kesulitan belajar sulit dalam pembelajaran ini adalah karena terhambatnya pada proses pembelajaran disebabkan adanya gangguan yang mengakibatkan proses pembelajarannya pun tidak optimal, tidak sesuai dengan optimal. Kemudian pada kesulitan belajar ini terjadinya hambatan pada proses pembelajaran menyebabkan kegagalan akademik karena kurangnya berhasil dalam mencapai suatu tujuan dalam kegiatan belajar. Jadi dapat disimpulkan bahwa kesulitan belajar ini dia adalah adanya hambatan yang menyebabkan proses belajar anak tersebut kurang optimal dalam pembelajarannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Santi Aulia Putri. Saya ingin menjelaskan tentang jenis-jenis kesulitan belajar pada anak usia dini. Yang pertama itu ada kesulitan belajar atau membaca. Kesulitan belajar atau membaca di mana anak sulit memahami tulisan, baik itu huruf maupun angka. Yang kedua, ada kesulitan menulis, baik berupa rangkaian huruf dalam kata atau membuat kalimat yang lengkap. Yang ketiga, kesulitan berhitung, di mana seorang anak memiliki kesulitan memecahkan soal matematika dan mengalami kesulitan menangkap konsep-konsep matematika dasar. Yang keempat, pendengaran dan proses visual. Sebuah gangguan sensorik mempengaruhi kemampuan anak untuk memahami bahasa, tulisan, atau lisan. Yang kelima itu ada ketidakmampuan belajar atau yang disebut dengan nonverbal. Kondisi ini menunjukkan pada tidak kemampuan aspek intuitif, peraturan, visual, dan pengolahan fungsi saat belajar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan tentang gejala-gejala kesulitan belajar pada anak usia dini. 1. Anak mengalami keterlambatan bicara daripada anak seusianya. Maksudnya di sini anak kurang berkomunikasi dengan orang tuanya karena orang tuanya cenderung membiarkan anaknya mengambil sendiri pada menanyakan apa yang diambil. Itu salah satu penyebab anak terlambat berbicara. Dan ada juga faktor gen. Kedua, anak mengalami kesulitan dalam mengucapkan kata. Maksudnya di sini pada umumnya anak 2 tahun sudah bisa mengucapkan 1 atau 2 patah kata. Seperti mama mau minta susu, mama mau makan, dan lain sebagainya. Kalau anak belum bisa mengucapkan 1 kata atau 2 patah kata, maka kemungkinan dia mengalami gangguan bicara apreksia.
Apraxia merupakan gangguan saraf pada otak yang menyebabkan anak kesulitan mengkoordinasi otaknya yang digunakan saat berbicara. Yang ketiga, jumlah kata anak minim. Maksudnya di sini anak biasanya usia 4 tahun dia diharapkan sudah bisa berbicara 500 hingga 1000 kata, serta sudah dapat merangkai kata. Sedangkan ini tidak anak yang sudah usianya 4 tahun hanya memiliki 50 kosakata. Ini disebabkan kelalaian orang tua karena kurang berinteraksi dengan anaknya. Anaknya hanya bicara saat tertentu saja. Anak lebih suka menonton TV dan bermain dengan permainannya, sehingga anak kurang berkomunikasi. 4. Sulit menghubungkan kata dalam suatu kalimat. Maksudnya di sini anak yang sulit menghubungkan kata atau simbol-simbol tulis. Kalimat ini disebabkan oleh ketidakmampuan dalam menghubungkan antara lisan dengan tulisan, atau kesulitan mengenal huruf antara suara dan kata secara tertulis. Sulit mengeja kata atau suku kata yang bentuknya serupa, misalnya B, D atau U, N, M, N. Maksudnya pulpen dan pulpen, pensil. Susah membedakannya. Kelima, sulit berinteraksi dengan anak sebayanya. Maksudnya di sini adalah peran paling utama, karena orang tua juga dapat menjadi salah satu faktor penyebab seorang anak susah bergaul. Hal ini dikarenakan anak mungkin kurang memiliki aktivitas di mana anak juga menjadi sensitif. Anak bisa menjadi sensitif terhadap berbagai rangsangan sensori yang diterima dari lingkungan sekitar. Maksudnya di sini orang tua tidak sering membawa anaknya berinteraksi dengan selingkungannya, ataupun orang tua nggak mengajak anaknya, nak, yuk pergi ke rumah ini, bermain dengan si ini. Maksudnya orang tuanya berpikir anak di dalam rumah itu lebih baik daripada anak di luar rumah gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Lydia Anjaliani, perwakilan dari kelompok 6, ingin membahas tentang faktor-faktor penyebab kesulitan belajar. Faktor yang pertama yaitu tidak sempurnanya fungsi otak. Sebagian anak yang mengalami kesulitan membaca atau disleksia. Berdasarkan hasil Roxen, fungsi kerja otak atau MRI menunjukkan terdapat masalah pada otak sebelah kiri, di mana otak sebelah kiri memiliki fungsi terkait dengan pengolahan dan pemproduksi bahasa, sehingga siswa akan mengalami kesulitan dalam mengingat bentuk huruf, kesulitan dalam mengucap suku kata, dan tidak bisa membedakan huruf B dan D, ataupun tidak mampu memahami struktur bahasa. Namun para ahli masih memperdebatkan hasil penelitian terkait dengan ketidakberfungsian otak dengan penyebab kesulitan belajar yang dialami anak. Faktor yang kedua yaitu faktor genetika. Ada beberapa penelitian menyebutkan bahwa keluarga dengan ayah, ibu atau saudara kandung yang memiliki kesulitan belajar seperti matematis, maka anak atau saudara kandung selanjutnya dalam keluarga tersebut akan memiliki prevalensi risiko 35% hingga 45% untuk mengalami kesulitan belajar yang sama.
Yang ketiga yaitu pola asuh. Ahli lain menyangkal penyebab kesulitan belajar dikarenakan faktor genetika. Para ahli ini meyakini bahwa kesulitan belajar yang dialami anak merupakan hasil pola asuh orang tua, di mana orang tua memiliki kesulitan belajar akan mentransfer kesulitan belajar yang sama pada anak tersebut, yaitu melalui interaksi pola asuh. Contohnya, orang tua yang memiliki kesulitan dalam membaca, maka secara langsung atau tidak langsung melafalkan huruf dengan tidak jelas pada anak, maka anak tidak akan memahami. Atau orang tua tidak dapat mengeja dengan tepat, sehingga anak mendapatkan pemahaman yang salah terkait membaca ataupun pengucapan huruf dan kata, sehingga anak mengikutinya juga karena orang tua tidak mengajarkan dengan jelas. Yang keempat yaitu konsumsi minuman beralkohol dan pengguna zat kimia yang terlarang. Kedua barang tersebut mengandung zat yang dapat mengganggu dan merusak perkembangan otak pada bayi dan menjadikan penyebab kesulitan belajar kelak ketika sudah memasuki usia wajib belajar. Sehingga mengonsumsi alkohol dan zat kimia terlarang pada ibu yang sedang hamil dengan kadar rendah dan akan beresiko anak memiliki gangguan atau kesulitan belajar. Konsumsi alkohol dan zat kimia terlarang pada tingkat tinggi akan beresiko anak akan mengalami retardasi mental. Yang kelima, kelahiran prematur. Kelahiran prematur dapat mengakibatkan atau menjadikan sebab seorang memiliki kesulitan belajar. Karena pada bayi yang lahir prematur dimungkinkan ada organ-organ yang belum sempurna. Salah satunya perkembangan otak yang belum sempurna. Yang keenam yaitu ibu yang mengidap virus HIV/AIDS. Virus HIV/AIDS dapat menyebabkan kerusakan neurologis atau kerusakan fungsi otak pada bayi. Oleh karena itu, bayi yang dilahirkan dari ibu yang mengidap virus AIDS berisiko memiliki kesulitan belajar pada anak. Sekian penjelasan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Desika Wahyuna. Di sini saya akan menjelaskan sedikit strategi untuk mengatasi kesulitan belajar pada anak usia dini. Adapun strateginya, yang pertama ada strategi pembelajaran prior knowledge. Strategi ini yaitu caranya dengan memberikan sebuah materi bacaan yang kita berikan dari sekolah yang akan dipelajari anak di rumah untuk pembelajaran di esok harinya. Yang kedua ada strategi mind mapping, yaitu membuat sebuah catatan ataupun mind mapping kepada anak usia dini untuk mempermudah anak dalam pembelajaran. Yang ketiga yaitu ada strategi yaitu sering memberi umpan balik kepada anak usia dini dengan memberi sebuah tugas yang singkat dan setelah itu langsung diberi nilai oleh seorang guru. Strategi yang keempat yaitu ada pembelajaran yang melibatkan siswa lebih aktif. Di sini guru melibatkan seorang anak yang mempunyai kesulitan dalam belajar, mengajak anak untuk lebih aktif di sini sehingga kinerja anak akan lebih aktif dalam pembelajaran. Strategi yang kelima yaitu ada self monitoring. Strategi yang kelima yaitu ada self monitoring. Self monitoring bertujuan agar siswa mampu menjaga dan mengontrol perilaku yang dimunculkan. Contohnya, siswa yang telah menyelesaikan tugas matematika dapat mengevaluasi pekerjaannya dengan melibatkan jawaban benar dan melaporkan beberapa jawaban yang benar yang dia kerjakan. Setelah beberapa hari mengerjakan tugas matematika, guru dan siswa dapat melaporkan kemajuan belajar matematika siswa. Maka dari sinilah guru dapat mengetahui apakah siswa masih mengalami kesulitan dalam pembelajaran matematika atau tidak. Adapun strategi yang keenam yaitu scaffolded instruction. Di sini guru menyediakan asisten kepada siswa dalam pembelajaran materi atau tugas-tugas baru, dan secara perlahan asisten guru ini
dapat mengurangi kehadirannya untuk menemani si anak, sehingga anak dapat belajar secara mandiri. Strategi yang ketujuh di sini ada reciprocal teaching. Di sini meliputi dialog interaktif antara seorang guru dan siswa yang dapat memunculkan hubungan yang lebih dekat antara siswa dan juga guru. Di sini guru dapat memberikan bantuan dalam menyelesaikan tugas dengan cara tahapan penyelesaian tugas. Namun di sini guru memberikan kebebasan kepada siswa untuk menggunakan asumsi mereka sendiri dalam menyelesaikan tugas ini. Strategi yang ke-8 yaitu instruksi secara langsung ataupun direct instruction. Instruksi disampaikan dengan langsung bertatap muka kepada siswa, serta dilakukan secara bertahap sesuai dengan materi yang akan dipelajari, serta di sini menekankan program praktek dan penyampaian materi yang berulang. Yang ke-9 ada peer tutoring. Di sini guru menyusun program pembelajaran dengan cara mengelompokkan siswa-siswa dalam beberapa kelompok dan kemudian menetapkan siswa yang memiliki kemampuan yang lebih untuk membantu teman-teman yang kesulitan dalam belajar ini. Yang ke-10 yaitu self-instruction. Di sini guru mengajarkan siswa untuk menyadari jenis-jenis pemecahan masalah terhadap tugas-tugas yang dihadapinya. Yang terakhir yaitu ada service delivery models. Dalam pelaksanaan proses pembelajaran, siswa yang mengalami kesulitan belajar ditempatkan pada satu ruang khusus, sehingga siswa diberikan metode dan materi khusus untuk memfasilitasi siswa sepenuhnya dan mendorong keinginan siswa untuk belajar lebih serius. Sekian, terima kasih.